Cek faktanya, ada kabar Gini didiskualifikasi karena memalsukan umur. Apakah timnas Indonesia otomatis lolos? Erick Thohir langsung melobi FIFA agar timnas Indonesia tampil maksimal. Alasan Cerezo Osaka tak izinkan Hubner gabung timnas lagi. Alhamdulillah, pemain timnas Indonesia U23 sudah layak bermain di Liga Italia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Gini didiskualifikasi, Timnas Indonesia otomatis lolos Olimpiade Paris? Berita mengenai diskualifikasi Gini dari pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 mengejutkan banyak pihak. Kabar ini tersebar melalui sebuah akun YouTube. Menurut laporan tersebut, Gini dinyatakan diskualifikasi karena terlibat dalam pemalsuan umur pemain. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Gini memang terlibat dalam kasus serupa pada tahun 2019, ketika timnas U17 mereka didiskualifikasi oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, atas dugaan pemalsuan umur dalam Piala Afrika U17. Kasus ini melibatkan dua pemain, Aboubacar Konte dan Keita Tidiane, yang dihukum bersama dengan PSSI Gini dengan larangan bermain dan denda besar. Meskipun demikian, belum ada bukti yang jelas mengenai keterlibatan Gini dalam pemalsuan umur pemain untuk pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Kecurigaan terhadap Gini kemungkinan besar dipicu oleh sejarah mereka dalam skandal serupa. Hal ini menyoroti pentingnya untuk tidak langsung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi yang cermat. Sementara itu, pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Gini U23 di Centre National du Football de Clairefontaine pada Kamis mendatang tetap akan berlangsung. Gini, yang diarsiteki oleh pelatih berpengalaman Kaba Diawara, telah menunjukkan potensi dan memiliki sejumlah pemain yang berkompetisi di liga-liga Eropa, menambah tingkat kesulitan bagi timnas Indonesia. Kendati demikian, kondisi sepak bola Gini sendiri dinilai berantakan dan seringkali diterpa skandal. Ada kekhawatiran bahwa dana bantuan dari FIFA tidak digunakan dengan efektif untuk pengembangan sepak bola, melainkan untuk kepentingan administratif semata. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Gini U23 akan menjadi ujian bagi kedua tim dalam perjalanan mereka menuju Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan berusaha untuk menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan, sementara sepak bola Gini akan terus diawasi dengan ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan integritas dalam olahraga dipertahankan. Agar timnas Indonesia tampil maksimal, Erick Thohir langsung lobi FIFA. PSSI telah segera merespons ketika mengetahui bahwa pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Gini direncanakan tanpa kehadiran penonton. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Infantry Clairefontaine pada Kamis 9 Mei 2024, sebagai bagian dari laga playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan berusaha meyakinkan FIFA agar penonton diizinkan hadir dalam pertandingan tersebut. Erick Thohir telah membentuk tim untuk berkomunikasi dan melakukan lobi dengan FIFA. Sebelumnya, FIFA telah mengumumkan bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung tanpa penonton karena alasan keamanan. Hal ini berarti pertandingan hanya bisa disaksikan melalui aplikasi FIFA, dan tidak akan ditayangkan secara langsung di TV nasional, yang dapat menyulitkan masyarakat Indonesia untuk menyaksikannya. Arya Sinulinga mengungkapkan, sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Gini digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung,
seperti yang diungkapkan Arya Sinulinga melalui akun Instagramnya. Meskipun Infantry Clairefontaine mungkin tidak dapat menampung banyak penonton karena merupakan pusat latihan bagi tim sepak bola Prancis, kehadiran penonton diharapkan dapat memberikan semangat tambahan dan meningkatkan moral para pemain menjelang pertandingan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga playoff ini setelah mengalami kekalahan dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak. Mereka berjuang untuk melangkah ke Olimpiade 2024 setelah absen selama 68 tahun, sejak terakhir kali berpartisipasi pada 1956. Justin Hubner sulit kembali ke Timnas Indonesia U23. Bek Justin Hubner mungkin akan tetap bertahan di Cerezo Osaka daripada kembali ke Timnas Indonesia U23. Hal ini terkait dengan krisis bek tengah yang sedang dihadapi oleh klub tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Nikkei Sports pada tanggal 4 Mei, media Jepang tersebut memperkirakan bahwa Justin Hubner tidak akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea di Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei. Dia tidak akan menjadi bagian dari tim nasional yang akan berpartisipasi dalam playoff kualifikasi Olimpiade melawan Guinea, yang akan diadakan di Prancis pada tanggal 9, tulis media tersebut. Cerezo Osaka kekurangan pemain bek tengah, coba, dan saat ini mengandalkan dua beknya, Koji Toriumi, 28, dan Sho Funaki, 26. Dalam situasi darurat, bahkan ada kemungkinan gelandang jangkar Sunta Tanaka, 26, dipanggil. Selanjutnya, Funaki mengalami cedera pada ibu jari kirinya pada pertandingan melawan Sapporo pada tanggal 3, menambah kekhawatiran. Justin Hubner telah kembali ke Jepang pada tanggal 4 Mei. Selain itu, bek timnas Jepang, Takaya Nishio, 22, yang meraih gelar juara Piala Asia U23, juga dijadwalkan untuk kembali ke Jepang dalam 1 atau 2 hari ke depan. Meski detail jadwal latihannya belum ditentukan, Justin Hubner, kembali ke klub dan akan fokus pada pertandingan resmi J-League untuk sementara waktu. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto sebelumnya telah mengusulkan langkah-langkah kepada klub Cerezo Osaka agar Justin Hubner dapat kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Mantan pelatih klub Eropa, sebut pemain Timnas U23 layak bermain di Liga Italia. Dua mantan pesepak bola legendaris Italia, Roberto Mancini dan Fausto Salzano, menyatakan minat mereka terhadap performa 4 pemain dari Timnas U23 Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, staf tenaga ahli Menpora khusus atlet diaspora, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam percakapan tersebut, Fausto dan Roberto tertarik dengan penampilan 4 pemain Timnas U23 Indonesia. Awalnya, mereka hanya menyebutkan nomor punggung para pemain tersebut, namun Hamdan mencoba membantu menuliskan nama-nama mereka. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Salzano dan Mancini. Yang menonjol, nomor 7, 10, 6, dan 23. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, nomor 7, Justin Hubner, nomor 10, Ivar Jenner, nomor 6, dan Nathan Choeaon, nomor 23. Bahkan, Mancini dan Salzano merasa bahwa keempat pemain tersebut memiliki potensi untuk bermain di Serie B suatu saat. Hamdan memiliki kesempatan untuk berbincang dengan kedua tokoh tersebut ketika Timnas U23 Indonesia bertanding melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024.